di sini tuh terkenal banget negara yang orangnya suka minum. Banget banget. Negara Asia yang orangnya paling suka minum alkohol banget kan, Kak. Daripada Jepang, Cina, atau negara lain, orang Korea tuh terkenal paling doyan minum gitu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Perkenalkan, nama saya Wiwik Astawa. Saya adalah host atau pemandu channel ini. Kali ini saya akan bersama dengan seorang tokoh atau narasumber yang sudah kami undang dalam acara bincang tokoh atau interview. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya. Halo semua, selamat datang kembali di Indonesian Abroad. Dalam acara bincang tokoh atau podcast interview kali ini, kami mengundang seorang perempuan yang masih muda, berasal dari Indonesia dan sekarang berada di Korea. Beliau bernama Ayu. Sepertinya saya udah terhubung dengan Ayu. Halo Ayu, selamat malam di sana. Halo, selamat malam. Ayu, kami dari Indonesian Abroad, terima kasih banyak sudah memenuhi undangannya untuk video chatting kali ini. Sama-sama, makasih sudah mengundang Ayu. Ya, Ayu, kami ingin dengar, Ayu datang ke Korea tahun berapa dan dalam rangka apa? Pertama kali datang ke Korea itu tahun 2019, waktu itu bulan November, dalam rangka mau sekolah di sini untuk jurusan bahasa, karena sebelum ambil jurusan, kita harus ambil bahasa dulu, bahasa Korea, untuk dapat sertifikat bahasa Korea, lalu kita bisa ambil jurusan, dan itu minimal 1 tahun. Jadi pertama ke sini saya masuk ke Universitas Korea University, atau orang sini biasa menyebut Goryeo-dae. Di situ saya belajar selama 3 bulan. Lalu karena saat itu corona sedang naik di sini, dan orang tua saya tuh kayak gimana ya, khawatir gitu Kak. Jadinya saya disuruh pulang tuh di pertengahan tahun, kayak bulan April waktu itu, saya pulang ke Indonesia dan stay di Indonesia beberapa bulan, dan sekarang kembali lagi ke Korea. Oke, jadi Ayu ke Korea dalam rangka persiapan sekolah ya, mau sekolah di Korea, sebelum sekolah harus belajar bahasa Korea dulu ya. Benar. Bagaimana sih prosesnya Ayu dari Indonesia berangkat ke Korea, daftar sendiri sekolah atau ada agen yang membantu? Sebenarnya agent itu banyak gitu kan Kak, waktu itu juga sempet kayak pengen agent aja biar cepet dan jelas gitu. Tapi banyak denger dari teman-teman juga, agent tuh banyak yang ditipu, terus ada juga yang gara-gara lewat agent dokumennya nggak lengkap tapi nggak dikabarin, jadinya visanya nggak approve, jadi kayak apa aku ngurus sendiri ya, kan aku banyak waktu juga. Jadi aku lulus SMA itu nggak langsung daftar gitu loh Kak, aku enjoy dulu, jalan-jalan dulu. Nah, aku ngerasa aku punya banyak waktu, jadi aku ngurus semuanya sendiri, dari apostil ijazah dan akte, kakak itu dari Kemenham, Kemenlu, notaris, kedutaan Korea, aku lakuin semuanya sendiri. Jadi Ayu persiapan sendiri, terus daftar ke universitas yang ada di Korea juga sendiri ya daftarnya? Oke. Pertama kali datang ke Korea juga sendiri ya? Sendiri. Oh, keren banget ya, berani ya. Jadi Ayu sebelum datang ke Korea itu Ayu udah siap-siap mau tinggal di apartemen atau di rumah mana seperti itu ya, udah booking dulu? Pertama kali ke sini waktu itu belum ada booking, jadi aku cuma tinggal di tempat yang kecil banget, kalau di sini sebutnya Goshiwon, itu biasanya buat orang yang emang dia belajar, jadi di tempat itu mereka belajar, jadi di sana harus Goshiwon. Goshiwon tuh artinya tempat untuk belajar. Jadi kayak harus diem gitu loh Kak, tempatnya itu cuma kayak tempat tidur sama kamar mandi,
jadi satu kamar dan itu kecil banget. Karena emang di sini tempat tinggal kan mahal banget dan waktu itu aku belum ada kenalan di sini. Jadi aku cari-cari sementara aku tinggal di situ dulu gitu. Waktu itu sih gitu. Terus dapat 1 bulan di situ aku pindah karena ada temen yang ngajak tinggal bareng. Jadi aku pindah bareng temen itu di sebuah, kalau di sini nyebutnya office style, itu semacam kayak apartemen gitu. Dan di sini itu mungkin di negara lain juga, tapi di Indonesia mungkin nggak kayak gini banget ya. Di sini tuh mahal banget Kak tempat tinggal. Tempat sekecil itu aja itu depositonya tuh bisa sampai ratusan juta gitu. Jadi office style, jadi nggak segampang gitu cari tempat tinggalnya. Dan ada depositonya gitu Kak, di sini. Jadi depositonya tuh berapa bulan rent ya biasanya? Minimal 1 tahun. Oh, minimal 1 tahun, wah. Iya. Cukup besar itu ya nilainya ya. Iya. Jadi kalau nggak sampai 1 tahun kita harus bayar fine, denda. Oke. Tapi kalau bayar sewanya itu sendiri dibayarnya per apa ya? Per bulan atau per tahun kalau bayar Per sewa? bulan. Per bulan. Di sini jenisnya ada banyak banget Kak. Ada yang per bulan, ada juga yang dia bayar gede, tapi nanti uangnya misalnya dia bayar tuh, di sini biasanya bayarnya 3 miliar paling murahnya ya, apartemen tuh kayak 3 miliar won ya, 3 miliar won, dia dibayarin, tapi nanti per bulan cuma bayar mungkin listrik atau apanya, nanti ketika kontraknya habis, uang itu dikembalikan 100% gitu. Ada yang sistem kayak gitu, ada juga sistem yang deposit dan mereka bayar per bulan dan depositnya nanti dikembalikan gitu. Banyak jenisnya di sini. Karena emang di tempat tinggal mahal banget, bahkan orang-orang Amerika, orang-orang yang negaranya lebih apa ya, menurutku di atasnya Korea aja mereka menganggap tempat tinggal di Korea ini mahal. Kayak sama Jepang gitu loh, kayak setara Jepang. Jepang kan juga termasuknya tempat tinggal mahal kan Kak. Bener-bener kayak susah banget nyari tempat tinggal sini dan nggak semua tuh bagus gitu loh Kak. Jadi harus pinter-pinter gitu kalau di sini. Yang paling berat tuh sebenarnya tempat tinggal di sini emang cari. Oke. Mm-mm. Lalu Ayu sampai di Korea nih, berarti udah ada tempat tinggal yang dituju ya, sudah mendaftar sekolah yang dituju juga ya. Jadi sampai di Korea kan udah tahu tujuannya mau sementara tinggal di mana, terus juga mau ke universitas mana, udah tahu ya berarti ya. Ya, udah persiapannya. Oke. di visa kita juga harus mencantumkan tujuannya itu. Tujuannya Ketika sekolah ya. Oke. Okay. Ayu selama di Korea kan pasti ada culture shock atau perbedaan budaya nih dengan di Indonesia. Apa sih yang Ayu rasakan perbedaan budayanya? Culture shock pertama yang aku rasain itu di sini tuh terkenal banget negara yang orangnya suka minum. Banget. Negara Asia yang orangnya paling suka minum alkohol banget kan Kak. Daripada Jepang, Cina atau negara lain, orang Korea itu terkenal paling doyan minum gitu. Jadi setiap mengumpul itu selalu ada alkohol gitu. Itu pertama. Menurut aku ya nggak orang Korea aja, emang namanya di negara yang ada winternya, yang ada musim dinginnya itu wajar. Jadi aku ya lama-lama bisa terbiasa. Terus yang kedua apa ya? Kan kita orang Indonesia ketika makan, kita makan kan fokus dengan makanan kita. Tapi kalau di Korea kita makan, kita fokus dengan makanan kita, itu kayak nggak sopan. Jadi sambil makan kita ngobrol. Oh, kebalikannya ya, kalau di Indonesia budaya kita diajar kalau makan jangan ngobrol, nggak sopan ya. Kalau diem aja tuh pasti mereka bilang, kenapa kok diem banget gini gitu, nggak ada yang mau diobrolin gitu. Oke. Gitu, jadi kayak yang kan kita lagi makan gitu, kan harusnya fokus sama makanannya, ngerasain makanannya, enggak, kita harus ngobrol sambil ngomongin apa gitu. Oke. Jadi orang kalau mau deket mereka harus makan bareng gitu, kalau mau kenal lebih dalam. Terus satu lagi apa ya, aku pernah jatuh dari tangga tuh Kak. Jadi jatuh dari tangga, aku bawa mangkok, terus tanganku tuh berdarah. Jadi kayak udah nggak, kayak kaget gitu kan, kena mangkok, pecahan mangkok itu. Terus ada orang, kalau orang Indo kan otomatis
kenal nggak kenal dibantuin dong. Bantuin, betul. Waktu itu nggak ada orang Indo, dan itu di Goshiwon tempat aku tinggal waktu itu ada orang Korea lewat. Dia bahkan nggak bantuin aku berdiri atau gimana, tapi dia malah bilang permisi dan ngelangkain aku dan Mang. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada tokoh atau narasumber yang sudah bersedia hadir dan berbagi informasi dan pengalaman. Semoga video ini berguna buat banyak orang. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Tonton terus dan dapatkan manfaatnya.